Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel kecil gue. Di episode kali ini gue tidak akan ngomongin soal fotografi, sharing pengalaman soal fotografi, audio, kemudian soal lighting. Jadi gue pengen bikin playlist lagi teman-teman. Jadi itu adalah tempat dimana gue curhat dari seorang Febri Joko saat membuat channel YouTube. Gue pengen melihat perkembangan dari minggu ke minggu teman-teman, dan semoga ini sih juga bisa menjadi tolak ukur buat teman-teman semua yang baru bikin channel YouTube. Apakah kendalanya sama kayak gue? Ya teman-teman, kita bisa saling sharing teman-teman. Apa yang gue nggak dapetin mungkin teman-teman punya, bisa kasih komentar di kolom komentar di bawah sih teman-teman. Kenapa gue bikin channel YouTube sebenarnya kayak teman-teman yang udah nonton di episode perdana gue, dan yang kalau teman-teman belum nonton bisa tonton di link di atas. Jadi memang gue punya cita-cita mulia ketika gue dari let's say 5 tahun ke belakang lah, gue pengen punya video sendiri di mana ketika nanti gue udah nggak ada, anak-anak dan istri gue bisa menonton gue kalau ketika mereka kangen. Amit-amit deh. Tapi enggak, itu benar sih teman-teman. Ternyata membuat video YouTube dan membuat channel YouTube itu nggak semudah yang kita bayangin teman-teman ya. Banyak banget kendalanya. Salah satunya adalah konsisten dan komitmen diri kita buat bisa bikin terus upload video, kemudian bikin video itu yang paling sulit teman-teman. Dari teman-teman yang nonton channel gue, siapa yang bikin channel YouTube ketika di masa pandemi ini? Pasti sama gue nih. Jadi gini teman-teman, gue itu memang bikin channel YouTube gue itu memang karena ya satu, anak-anak gue ini sekolah online, jadi mau nggak mau gue harus punya apa ibaratnya ya, punya satu gear untuk anak-anak gue. Jadi gue belilah waktu itu, kalau teman-teman nonton yang tips untuk mendapatkan cahaya bagus untuk video call, dan kalau belum nonton juga bisa nonton lagi teman-teman di atas. Itu gue cuma modal si lampu True Force dan satu set. Gue beli satu set single lamp holder sama si light stand ya. Plus gue beli softbox untuk kebutuhan sekolah online mereka. Tapi setelah dipikir-pikir, killing, gue udah punya gear seperti itu, kenapa nggak gue bikin channel YouTube sekalian ya, biar gue juga punya mainan baru teman-teman. Sebetulnya itu aja sih, sesimpel itu gue bikin channel YouTube gue. Jadi selain gue juga pengen sharing soal pengalaman gue menjadi fotografer atau freelance fotografer, gue juga seneng bisa ngasih insight ke teman-teman semua. Nah, ternyata kendala saat bikin video bukan video, saat bikin channel itu ternyata luar biasa banyak banget kendalanya. Mungkin teman-teman di sini bisa sharing ya teman-teman ya. Dan gue pengen bertanya juga sih ke teman-teman semua. Wajar nggak sih misalkan ketika kita bikin channel terus kita mempromosikan channel kita kan pastinya. Tentunya kayak misalkan kita pasang di status WA, terus di IG kita, di Facebook. Dan beberapa komentarnya adalah pasti, cie, YouTuber. Tapi ya sudahlah, itu menjadi pelajaran buat gue. Jadi justru dengan seperti itu, mereka atau yang ngomong seperti itu kayaknya nggak paham kenapa kita bikin channel YouTube kali ya. Tapi di satu sisi gue melihat memang bikin channel YouTube itu, apalagi kalau misalkan nggak paham dengan niche-nya itu tadi ya teman-teman. Kalau gue kan ketahuan niche gue adalah yaitu fotografi, audio, ataupun lighting, ataupun apapun yang gue suka gitu ya. Orang-orang yang ngomong seperti itu seperti kayaknya kayak belum tahu kalau keseruannya bikin channel YouTube sih sebenarnya. Nah, terus gue juga melihat kesulitan gue adalah ketika gue belum tahu soal audio. Nah, ini nih yang paling utama sih teman-teman. Kalau gue banyak nonton video YouTube itu, kalau bikin channel YouTube adalah
fokus utamanya yang paling penting adalah audio. Dan itu benar sih teman-teman, kayak video gue yang pertama kali yang gue video gue yang nggak gue share itu videonya, audionya sumpah amburadul banget sih teman-teman, karena pada saat itu gue cuma belum tahu, jadi gue langsung ngerekam, masukin ke laptop, ternyata jelek ya loh teman-teman ya. Jadi gue belajar banyak sih untuk bikin channel YouTube ini. Jadi gue bikin channel YouTube gue itu dari bulan 1 Januari, gue ingat banget. Pokoknya gue sengaja bikin di 1 Januari, biar apa? Biar gue tahu, gue bisa menghitung dari minggu, setiap bulannya gitu kan, dan gue ngitung, wah gue udah 3 tahun nih misalkan gitu kan, dari bulan 1 Januari 2021 gitu kan. Ya channel gue masih baru sih teman-teman, tapi gue join di YouTube itu udah dari 2009 ya, 2009, tapi baru bikin channel YouTube baru sekarang. Oke, terus kendala apa lagi ya? Bukan kendala, ini sih lebih ke pada kepercayaan diri kali ya. Ketika video kita nggak ditonton dengan view-nya masih sedikit, subscriber masih dikit, tapi kalau gue sih nggak ada masalah sih, nggak ada kendala ya, karena ya HP gue jatuh bentar. Jadi karena memang gue bikin channel YouTube gue adalah buat diri gue sendiri, ya siapa tahu gue memberikan manfaat buat teman-teman semua ya, gue bisa kasih insight seperti itu. Tapi di satu sisi gue sama sekali nggak merasakan apa ya, dengan views itu gue belum terlalu menjadi fokus utama gue sih sebenarnya. Apa gue yang salah kali ya? Mungkin kalau Dan JC melihat channel gue, mungkin gue banyak dikomenin kali ya. Om, apa kabar Om? Terus apa lagi ya? Kendala lainnya ketika gue bikin channel YouTube ini itu, sebentar, ini motor lewat dulu teman-teman. Maaf ya teman-teman, karena rumah gue emang di pinggir jalan, jadi memang kondisinya seperti inilah. Jadi gue harus diem dulu untuk motor lewat kayak gini. Oke, kembali lagi ke topik. Kendala lah, tadi sampai mana tuh gue ngomong apa ya, gue lupa gue men. Ya pokoknya kendala lainnya views ya teman-teman. Kalau views, kalau diri gue sendiri sih nggak terlalu memusingkan masalah itu, alah ngomong apa sih. Dan kendala terbesar gue adalah lebih kepada ngatur jadwal sih sebenarnya, karena memang gue juga masih kerja teman-teman kan ya. Karena kerja gue dari Senin sampai Jumat, belum kalau ada tugas itu beda lagi. Nah terus masih ada side job untuk fotografer, freelance fotografer itu juga. Jadi mengatur waktu itu yang paling susah, karena coba bayangin teman-teman, gue Senin sampai Jumat kerja, jadi gue harus bikin video itu di hari Jumat atau di hari Sabtu, dan itu pun pagi. Kayak hari ini nih gue syutingnya pagi loh teman-teman. Jadi nih jam berapa nih, jam 2.18 pagi teman-teman ya, tanggal 21 Maret. Jadi memang gue harus nyolong waktu untuk gue bikin video. Itu sih yang paling sulit sih menurut gue. Dan apakah gue capek? Belum begitu capek, tapi gue mulai merasakan adrenalin rushnya. Jadi gue udah mulai menikmati masa-masa dimana kayak gue nggak bikin video itu kayak ada yang kosong gitu. Nah tapi alhamdulillah sih gue masih konsisten. Gue tiap minggu, karena target gue memang tiap minggu aja sih bikin channel, dan gue nggak terlalu ngoyo juga ya. Kalau misalkan bagus alhamdulillah, kalau nggak bagus ya gue harus belajar gitu aja sih. Tapi apalagi selama 3 bulan ini subscriber gue nambah apa enggak? Ya nambah, tapi ya gue bukan monetize. Sebentar, motor lagi. Gue bukan tipikal orang yang ngoyo untuk mengejar monetize, jadi memang ada yang salah dengan diri gue mungkin ya. Tapi ya itulah, gue hanya mengikuti arus aja teman-teman. Mungkin jangan dijadiin contoh ya teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman memang mau fokus dan sudah berinvestasi untuk bikin channel YouTube,
go for it, kejarin. Tapi kalau kayak gue ini, gue hanya untuk mengisi kekosongan waktu, teman-teman. Itu aja sih. Dan di siapa tahu nih teman-teman yang memang di masa pandemi ini bikin channel YouTube, gue bisa dijadikan tolak ukur, teman-teman. Kita maju bareng, tapi jangan suruh gue untuk sub for sub. Itu tidak baik, teman-teman, tidak baik. Terus apa lagi ya? 3 bulan ini yang gue rasakan selalu bikin channel YouTube itu, gue kesulitan adalah membuat skrip. Nah, bukan skrip sih. Kalau gue tipikalnya kayak gini aja udah. Gue yang penting ada poin-poinnya, gue mau ngomong apa. Terus ya gue tinggal ngomong aja. Ya itulah sedikit pengalaman gue selama 3 bulan bikin YouTube ini. Jadi kita bisa maju bareng, teman-teman. Kalau ada inputan, dan yang pasti kalau misalkan teman-teman ada mau kasih saran juga supaya Mas harusnya gini dong, supaya channelnya bagus gitu. Bagus, serem banget kali. Tapi gue akan terima saran dari teman-teman semua. Oke sih, gue rasa ini dulu pengalaman gue selama 3 bulan soal channel YouTube gue. Jadi sebelum gue tidur, jadi gue bikin video ini dulu. Dan sampai ketemu lagi, teman-teman, di diary YouTube gue di selanjutnya. Apa ya? Gue bingung nih nama playlist gue apa ya nantinya ya. Dari YouTube kali ya, diary YouTube. Udahlah. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Udah ya, selamat malam ya. Sudah, sekian dari gue. Sampai bertemu lagi, teman-teman. Bye-bye.